Halo para pecinta dan penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai transformator atau trafo. Alat ini sangat penting ya, karena alat ini bisa digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan arus bolak-balik atau sering disingkat sebagai AC, alternating current. Nah, jadi kalau Anda belum tahu trafo, ya ke gardu PLN itu ada trafo yang besar-besar. Biasanya kalau hujan sering meledak itu trafo ya. Lihatlah di charger Anda. Charger Anda itu kalau dibuka juga ada trafonya. Charger Anda itu bisa menurunkan tegangan dari 220 volt hingga 5 sampai 6 volt. Berarti jenis trafonya penurun tegangan. Itu namanya trafo step down. Kalau menaikkan tegangan itu namanya trafo step up. Nah, sekarang mari kita lihat input dari trafo itu berupa tegangan bolak-balik atau AC. Karena apa? Karena trafo itu prinsip kerjanya, cara kerjanya itu berdasarkan GGL induksi silang. Jadi supaya ada flux yang diinduksikan ke kumparan yang sekunder, maka di kumparan yang pertama atau primer itu kan harus ada perubahan arus. Sehingga ada perubahan flux. Kalau ada perubahan flux, ada GGL yang diinduksikan ke kumparan yang kedua. Makanya kalau tegangan AC ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, seperti ini, misalnya sinyalnya kecil kayak gini, tegangannya kecil bisa menjadi lebih besar seperti itu. Nah, ini namanya trafo step up ya, karena menaikkan tegangannya. Tegangan masukan lebih kecil daripada tegangan keluaran. Nah, tapi kalau DC bagaimana? Nah, ini misalnya saya punya tegangan DC, direct current. Kalau DC itu sumbernya misalnya baterai aki ya. Nah, ini diumpankan pada trafo, diinputkan pada trafo. Maka kalau tegangan misalnya baterai yang baru 1,5 volt, begitu keluar dari trafo 0, aki 12 volt DC juga kan itu keluar dari trafo 0. Jadi kalau DC tidak ada GGL yang bisa diinduksikan ke kumparan sekundernya atau kumparan yang kedua. Nah, jadi sekali lagi trafo itu hanya bisa mengubah tegangan arus bolak-balik atau alternating current. Nah, lambang trafo dalam dunia elektronika seperti ini ya. Ini terasnya maksudnya. Terus ini ada lilitan kumparan primer, ini lilitan kumparan sekunder. Dililitkan pada teras besi biasanya. Nah, itu bahan yang umum ya, sebagai teras atau inti dari trafo. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada arus primer yang mengalir, IS itu arus sekunder, ada NP jumlah lilitan primer, lilitan sekunder, VP itu adalah tegangan primer, masukannya. Nah, sedangkan VS itu adalah tegangan keluaran. Hubungan antara tegangan keluaran dengan masukan terkait dengan jumlah lilitan. Jadi, VS saya bandingkan dengan VP itu akan sama dengan MS per NP. Jadi, V itu sebanding dengan jumlah lilitannya. Nah, seperti itu. Oke, berdasarkan fungsinya, trafo itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada trafo step up. Itu adalah trafo penaik tegangan. Jadi tegangan keluarannya harus lebih besar dari tegangan masukan. Kita buat jumlah lilitan sekunder itu lebih banyak daripada primer. Nah, terus kemudian arus sekundernya tentu akan turun ya. IS itu akan lebih kecil daripada arus primernya. Nah, sedangkan trafo step down itu adalah penurun tegangan. Kebalikan dari yang atas ya. Jadi tegangan keluaran lebih kecil daripada masukan. Jadi kalau misalnya keluarannya 110 volt, masukannya 220 volt, itu kan step down. Seperti charger Anda, trafonya itu adalah tipe step down, menurunkan tegangan. NS ini pasti lebih kecil dari NP dan arus sekundernya itu lebih besar daripada arus primer. Baik buruknya trafo itu bisa diukur dengan besaran yang namanya efisiensi, simbolnya adalah eta. Jadi efisiensi itu menyatakan perbandingan antara daya yang keluar dari trafo dibagi dengan daya masukannya, PS per PP. Lalu dikalikan 100% supaya satuannya dalam persen. Nah, seperti ini ya. Jadi efisiensi lambangnya eta. Ini bacanya eta. Nah, eta itu untuk melambangkan efisiensi trafo. Dan eta itu nilainya adalah dari 0 sampai dengan 100%. Nah, kalau 0 trafo rusak itu ya. Kalau 100%, nah 100% itu berarti trafo ideal. Nah, nanti kita bahas lebih jauh. Nah, PP itu dinamakan sebagai daya primer, PS itu daya sekunder. Jadi ini PP daya primer,
Nah, ini daya sekunder. PS-nya. Satuannya ya watt ya. Satuannya watt. Seperti itu. Nah, terus kemudian nilai dari PP itu pasti VP dikalikan IP, sedangkan PS itu adalah VS dikalikan IS. Macam trafo menurut efisiensinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah trafo ideal atau trafo impian. Ini efisiensinya 100%. Tidak ada ya, nggak akan dijual di toko, memang nggak ada. Kalau efisiensi 100%, artinya bahwa daya yang keluar itu akan sama dengan daya yang masuk. Itu kan hanya ngimpi. Nggak ada ya, trafo seperti itu. Jadi daya masuk ke trafo 100 watt, keluarnya utuh 100 watt. Itu nggak mungkin. Nah, PS sama dengan PP. Kalau terjadi seperti itu, berarti PS itu VS kali IS, PP itu VP kali IP. Berlaku rumus VV gitu ya, VV. Nah, tapi VS per VP itu kan NS per NP. Sehingga ini bisa diganti NS kali IS, ini bisa diganti NP kali IP. Jadi kalau begitu rumus VV dan Nini itu berlaku untuk trafo ideal, trafo ngimpi. Jadi tidak dijual itu memang nggak ada ya. Oke, terus yang kedua itu ada trafo non ideal. Kalau non ideal itu berarti trafo komersial. Nah, ini yang dijual di toko. Ada ini ya, banyak dijual di toko. Lah, efisiensinya ini di antara 0 dan 100%. Berarti nanti sifatnya daya yang keluar itu lebih kecil daripada daya yang masuk. Berarti ada daya yang hilang. Nah, daya yang hilang itu bisa dirumuskan sama dengan daya primer yang masuk dikurangi dengan daya sekunder. Nah, hilangnya daya itu karena apa? Ada 3 hal utama yang menyebabkan daya itu bisa hilang. Nah, ini daya hilang dalam trafo itu karena yang pertama adalah kebocoran flux magnet pada teras atau inti trafo. Jadi kalau kumparan primer diberi arus, maka timbul flux dalam kumparan primer ini. Tapi tidak semua flux itu diinduksikan ke kumparan sekundernya. Tapi ada juga yang bocor ke teras dari trafo ini atau inti trafo. Biasanya terasnya ini terbuat dari besi ferromagnetik ya. Nah, ini karena ada kebocoran flux itu akan menimbulkan gegel induksi yang menyebabkan arus induksi di dalam teras trafo ini. Nah, arus induksi yang terjadi yang memutar di penampang trafo kemudian disebut sebagai arus eddy atau arus pusar karena memang arus itu sifatnya memutar-mutar pada penampang teras trafo. Nah, karena arus ini memutar-mutar terus melalui penghantar, maka terasnya ini menjadi panas. Nah, akhirnya panas akan terbentuk, makanya trafo kalau digunakan itu pasti panas. Misalnya ya, charger Anda gunakan, nah itu kan mesti panas, nggak mungkin dingin, pasti panas. Karena ada salah satunya yang menyebabkan adalah arus eddy ini. Nah, arus eddy itu memutar-mutar dalam penampang teras besi, seandainya ini teras besinya utuh. Anggaplah teras dari trafo itu atau inti trafo berupa besi ferromagnetik ya. Jadi ini arusnya memutar-mutar di penampangnya situ. Jadi untuk mengurangi arus yang memutar-mutar ini, kemudian teras besi itu dibuat berlapis-lapis seperti ini supaya arus eddy-nya itu bisa berkurang. Nah, sekarang kalau kita disuruh menentukan berapa daya yang hilang karena adanya arus eddy ini, daya yang hilang karena arus eddy adalah KE kali F kuadrat D kuadrat V kali BM kuadrat. P itu daya yang hilang karena arus eddy, satuannya adalah watt. KE itu konstanta arus eddy, F itu frekuensi pembalikan elemen kutub magnet, satuannya hertz. Sedangkan D itu adalah tebal bahan teras besi. Nah, V itu adalah volume teras besinya di sini, ya. BM medan magnet maksimum. Nah, kita tahu bahwa masukan dari trafo itu kan berupa arus bolak-balik ya. Jadi kalau begitu medan magnetnya juga mengikuti fungsi harmonis sinus kosinus. Nah, sekarang mari kita lihat yang kedua, ini hilang daya dalam trafo itu karena usaha magnetisasi atau demagnetisasi elemen kutub magnet dalam teras trafo. Sering disebut sebagai histeresis. Histeresis. Nah, itu ya namanya.
Seperti itu. Jadi kita tahu arus yang diinputkan ke trafo itu arus bolak-balik ya, arus AC. Misalkan pada saat arusnya sama dengan 0, maka elemen kutub magnet yang ada di dalam teras besi itu acak arahnya, tidak karu-karuan, seperti ini, amburadul. Begitu arusnya ada positif, ini arusnya positif ya. Nah, maka elemen kutub magnet akan tertata rapi seperti ini. Nah, begitu 0 lagi, morat-marit lagi seperti ini elemennya. Nah, begitu arusnya negatif, maka arah elemen dari kutub magnet ini akan berbalik arah. Dari arahnya misalnya ke kanan, jadinya ke kiri. Jadi misalnya dari keadaan kacau, kemudian ditata kembali seperti ini, kacau lagi, kemudian ditata lagi, sampai berbalik arah seperti ini, pasti butuh usaha. Jadi usahanya itu akan menyedot dari daya listrik yang masuk itu. Sekarang kalau kita ditanya berapa daya yang hilang karena adanya histeresis tadi, daya yang hilang karena histeresis saya simpulkan PH yaitu KH kali F kali V kali BM pangkat N. Jadi PH itu daya hilang karena histeresis, KH itu konstanta histeresis atau Steinmetz, sedangkan F itu frekuensi pembalikan elemen medan magnet, satuannya Hertz, V itu volume teras trafo, satuannya meter kubik, BM itu medan magnet maksimum, satuannya Tesla, sedangkan N itu adalah eksponen Steinmetz. Nah, nilai N itu bisa terletak di antara 1,5 sampai dengan 2,5. Nah, untuk besi, khusus besi itu N-nya adalah 1,6. Terus kemudian yang terakhir, daya hilang pada trafo itu karena hilang di kumparan primer dan sekunder. Ingat, kumparan primer dan sekunder itu kan punya hambatan yang nilainya rho L per A. Rho itu hambat jenisnya, L itu panjangnya, A itu luas penampangnya. Sehingga kalau dialiri listrik, tentu saja dia akan menyerap daya listrik. Jadi daya listrik yang diserap oleh kumparan primer dan sekunder, itu saya namakan PK aja ya, daya yang hilang di kumparan, itu adalah yang pertama di kumparan primer, IP kuadrat kali RP, yang kedua di kumparan sekunder, IS kuadrat kali RS. Nah, jadi PK itu adalah daya hilang di kumparan itu ya. Nah, satuannya jelas watt. Kalau IPS sudah ya, arus primer, arus sekunder, RP, RS itu berarti apa? Di sini hambatan kumparan primer sekunder. Nah, gitu ya. Nah, satuan hambatan jelas adalah ohm, seperti itu. Jadi sekali lagi, daya yang hilang pada trafo itu ada 3 yang menyebabkan. Yang pertama adalah daya hilang karena arus eddy, kemudian karena histeresis, yang ketiga karena diserap oleh kumparan primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Don't worry, be happy. Nomor 1, sebuah trafo mempunyai perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 4:3, perbandingan arus primer dan sekunder 25:11. Bila daya masukan trafo 600 watt, maka hitunglah efisiensi trafo. Efisiensi trafo, gampang banget. Rumusnya adalah PS per PP. Nah, begitu kan ya. Dikalikan 100%, tapi 100% itu kan 1 ya. Nggak dikalikan 100% nggak masalah. Jadi PS itu adalah VS kali IS. Sedangkan PP itu VP dikalikan IP. Kita teruskan ya. VS per VP itu kan NS per NP. Ini IS per IP. NS per NP itu kan 3/4 di sini ya. 3/4. IS per IP 11 per 25. Berarti ini kan 33/100 alias 33%. Nah, itu jawabannya. Efisiensi trafo 33%. Nah, sedangkan yang B kita ditanya daya keluaran PS. PS itu kan berarti efisiensi dikalikan daya primernya kan ya. Ya karena efisiensi PS per PP. Jadi efisiensinya adalah 33%. PP-nya yang masuk ini 600 watt ya. Jadi kali 600. Berarti hasilnya 198 watt. Kalau yang C ditanya daya yang hilang. Nah, daya yang hilang itu adalah daya yang masuk dikurangi daya yang keluar. Jadi yang masuk tadi adalah 600, ya kan?
dikurangi yang keluar 198. Berarti hasilnya berapa ini? 402 watt. Jadi 402 watt. Itulah daya yang hilang. Nomor 2, sebuah trafo memiliki tegangan masukan dan keluaran masing-masing 110 volt dan 220 volt. Bila tegangan keluaran trafo dihubungkan lampu 60 watt 220 volt dan efisiensi trafo 50%, maka hitung arus masukan trafo. Ini yang diketahui dalam soal ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini, tegangan keluaran trafo itu ternyata dihubungkan lampu yang tertulis 60 watt 220 volt. Perhatikan, ini ternyata tegangan keluarannya sama dengan tegangan yang tertulis pada lampu. Kebetulan aja ini. Sehingga daya yang keluar itu adalah 60 watt. Sama dengan daya yang tertulis pada lampu. Artinya lampu menyala normal. Nah, efisiensinya adalah PS per PP. PS-nya itu sudah ada, sedangkan PP-nya kita ure VP kali IP. Lah, efisiensinya itu kan setengah di situ. PS-nya itu sudah tahu 60, VP-nya 110 dikalikan dengan IP. Jadi saya coret ya, nolnya, sehingga IP-nya adalah dapat 12 per 11 ampere. Nah, itulah jawabannya. Nomor 3, ini ada sebuah trafo memiliki tegangan masukan dan keluaran masing-masing 250 volt, masing-masing 250 volt dan 110 volt. Bila tegangan keluaran trafo dihubungkan setrika 300 watt 220 volt dan efisiensi trafo 80%, maka hitung arus masukan trafo. Jadi ini yang diketahui ya, VP-nya 250 volt, VS-nya 110 volt, setrikanya tertulis ini. Nah, efisiensinya adalah 4/5, yang ditanyakan tetap arus primer, arus masukan dari trafonya. Nah, sekarang kita lihat ternyata di sini VS-nya tegangan keluaran trafo tidak sama dengan setrika. Jadi diterapkan tegangan yang lebih rendah daripada tegangan normal setrika. Sehingga daya sekundernya itu kita harus pakai perbandingan, yaitu VS dibagi dengan tegangan pada setrika ya, saya kuadrat dikalikan dengan daya yang tertulis pada setrika. Loh, kok bisa begitu? Iya kan, daya itu kan rumusnya V kuadrat per R. Jadi P itu sebanding dengan V kuadrat. Jadi PS per P setrika, VS per V setrika di kuadrat. Nah, seperti itu ya dari rumus itu. Jadi kalau begitu saya tahu VS-nya. VS-nya di situ 110, V setrika itu 220 kuadrat. Jadi dayanya akan menurun. Jadi setrikanya nggak menyala normal. P setrika 300. Jadi kalau begitu ini 1/4 kali 300. Ini kan 75 watt. Jadi daya sekundernya hanya 75 watt. Nah, efisiensi itu PS dibagi dengan PP. Tapi PP itu VP dikalikan IP. Lalu kita masukkan efisiensi 4/5. PS-nya 75. VP-nya 250 dikalikan IP. Nah, berapa berarti IP-nya ini? Berarti kalau begitu hasilnya adalah 15/40. 15/40. Ini sama saja dengan kalau saya bagi 5, 3/8 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir dalam kumparan primer. It's very easy problem. Nah, sekarang soal nomor 4. Sebuah trafo memiliki 1 tegangan masukan dan 2 tegangan keluaran. Tegangan masukan trafo 220 volt, sedangkan tegangan keluaran masing-masing 110 volt dan 90 volt. Jika arus masukan trafo 2 ampere dan efisiensinya 80%, maka hitunglah arus yang mengalir dalam lilitan sekunder yang tegangan keluarannya 110 volt. Kita bisa menjawab dengan mudah soal ini ya. Jadi yang diketahui dalam soal ini adalah tegangan primer 220 volt, sedangkan sekundernya terbagi 2, ada yang 110 volt, ada juga yang 90 volt. Jadi ini trafo dengan 2 keluaran. Jika arus masukan trafo berarti arus primer 2 ampere ini ya. Sedangkan efisiensinya 80%, ini sama aja dengan 4/5. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir dalam kumparan sekunder yang tegangannya 110.
Jadi kita tahu bahwa yang namanya efisiensi itu kan PS per PP ya. Berarti PS itu efisiensi dikalikan dengan PP. PS itu VS kali IS, ini efisiensi VP dikalikan IP. Kalau ini yang kita cari IS1, maka VS-nya VS1. Gitu aja. Jadi 110 IS1 efisiensi 4 per 5. VP-nya 220. Nah, IP-nya itu 2 ampere. IS1 sama dengan 16 dibagi 5. Itu sama aja dengan 3,2 ampere. Nah, itulah jawabannya. It's very easy problem. Oke, nomor 5. Trafo step down memiliki tegangan masukan 220 volt dan keluaran 110 volt. Arus yang mengalir dalam kumparan primer 2 ampere dan efisiensi trafo 75%. Bila hambatan kumparan primer 0,2 ohm dan hambatan kumparan sekunder 0,1 ohm, hitung daya listrik yang hilang dalam kumparan. Ya, ini loss daya listrik dalam kumparan yang ditanyakan. Nah, kita harus mencari arus sekundernya dulu. Kita ingat bahwa efisiensi itu kan PS per PP ya. Berarti PS itu VS dikalikan IS. PP itu VP kali IP. Nah, ini efisiensinya 3/4, kita masukkan VS-nya 110, IS mau dihitung, VP-nya 220, EP-nya 2 ampere. Nah, kalau kita lihat ini kan setengah ya, 1/4 habis, ini dicoret habis semua, jadi IS-nya dapatnya adalah 3 ampere. Jadi kalau begitu daya yang hilang dalam kumparan adalah IP kuadrat dikalikan hambatan kumparan primer, IS kuadrat dikalikan hambatan kumparan sekunder. Jadi IP-nya 2 kuadrat, RP-nya kan 0,2 ya. Nah, IS-nya itu 3 kuadrat, RS-nya 0,1. Jadi ini 4 kali 0,2, itu kan 0,8. Ditambah berapa ini? 0,9. Berarti hilangnya daya di kumparan adalah 1,7 watt. Nomor 6, dalam trafo daya yang hilang pada teras besi 42 watt pada frekuensi 30 Hz dan 75 watt pada frekuensi 50 Hz. Keduanya diukur dalam medan magnet maksimum yang sama. Pada frekuensi 40 Hz, hitunglah daya hilang histeresis, daya hilang arus eddy, dan juga daya hilang pada inti besi. Nah, sekarang mari kita ingat kembali bahwa daya hilang karena histeresis itu rumusnya akan begini tadi ya. Lihat teori. Karena ini dianggap inti besi, ya pangkatnya 1,6. Nah, jadi kalau begitu depannya ini saya sebut sebagai konstanta A. Nah, ini A dikalikan F. Karena soal ini yang berubah hanya frekuensi ya. Nah, sedangkan konstanta di depannya itu sama semua. Nah, sedangkan untuk arus eddy, kehilangan dayanya adalah KID kuadrat VBM kuadrat F kuadrat. Yang di depan ini adalah konstan. Saya sebut konstantanya B, berarti BF kuadrat. Sehingga daya yang hilang pada teras besi itu adalah PA ditambah BE, berarti P teras itu AF ditambah dengan BF kuadrat. Ini bisa kita tulis gini, P pada teras, ini saya bagi dengan F ya, berarti ini tinggal A, ini tinggal BF. Nah, untuk memudahkan perhitungan. Sekarang kita tinggal memasukkan di situ. Untuk kasus yang pertama, daya hilangnya itu adalah 42 watt pada 30 Hz. Jadi saya tulis ya, 42 hilang pada frekuensi 30. Ini kasus yang pertama. Jadi A plus B, ini frekuensinya adalah 30. Ya, ini kan boleh saya tulis 1,4 ya. Terus ini A kali B, 30B. Ini saya sebut persamaan 1. Untuk kasus yang kedua, daya hilang adalah 75 pada frekuensi 50. Nah, seperti itu. Jadi ini A ya ditambah dengan B, F-nya adalah 50. Sehingga ini hasilnya adalah 1,5 A plus B kali 50 atau sehingga ini hasilnya adalah 1,5 A plus 50B. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan kedua persamaan ini aja. Jadi, persamaan 2 saya kurangi 1 ya.
Jadi 1,5 dikurangi 1,4 itu 0,1. A dikurangi A0, 50 dikurangi 30 itu 20. Jadi kalau begitu B-nya hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, konstanta B-nya ketemu. Nah, kalau konstanta B-nya sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan 2 ya. Coba ini 1,5 A plus 50. B-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Ini kan sama aja dengan 0,25 tuh ya. Jadi ini 1,5 sama dengan A, berarti A-nya dapatnya adalah 1,25. Nah, konstantanya sudah ketemu semua. Sekarang kita tinggal ngitung apa yang ditanyakan. Nah, ini tadi rumusnya adalah daya hilang karena histeresis itu adalah A kali F. Tapi A-nya sudah ketemu, 1,25. Frekuensinya di sini yang ditanyakan pada 40 Hz. Jadi kali 40, 1,25 kali 40. Ini berarti hasilnya adalah 50 watt. Gampang sekali. Kalau daya hilang karena arus eddy, tadi kan rumusnya apa? BF kuadrat. Tapi B-nya sudah ketemu ya. 5 kali 10 pangkat min 3. F-nya yang ditanyakan pada 40 itu. 40 kuadrat. 5, 10 pangkat min 3, 16, 10 pangkat 2. Berarti ini kan berapa? 80 dikalikan 10 pangkat min 1. Berarti 8 watt. It's very easy. Jadi kalau begitu, daya hilang pada inti besi karena histeresis dan arus pusar eddy adalah daya yang hilang pada teras itu berarti PH plus PE pada frekuensi 40 Hz, 50 ditambah 8. Berarti hasilnya adalah 58 watt. It's very easy problem, not complicated.